hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita dengan diawali dengan doa. Kira-kira satu orang nih, siapa yang bisa memimpin doanya? Orang ditunjuk. Rizky bersedia? Oke, silakan. Ini doanya untuk kawan-kawannya ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Rizky yang sudah membawa doa untuk kita semua ya. Semoga nanti pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini mendapatkan manfaatnya ya. Oke, untuk hari ini yang kita bahas itu mengenai konsentrasi belajar. Ya, mengenai konsentrasi belajar. Pasti kalian pernah kan tidak konsentrasi dalam belajar? Sering pasti. Oke, contohnya yang membuat tidak konsentrasi belajar itu apa? Ngantuk, ya kan? Sering selalu tidur malam-malam terkadang. Malah ibu tadi masuk ada yang tidur, ya kan? Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi yang lebih lanjut lagi, kita akan melakukan ice breaking. Oke, kita akan melakukan ice breaking apa? Dance penguin. Nanti ibu tampilkan di layar, silahkan kalian bangkit semuanya. Nanti kita ikuti ice breaking-nya sesuai yang ada di layar. Paham semuanya? Paham. Mulai ya. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Kalian memahami apa itu konsentrasi belajar, bagaimana ciri-ciri orang yang berkonsentrasi belajar, bagaimana mengaplikasikan manfaat dari konsentrasi belajar, serta kalian tahu faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, sini itu akan memberikan kontrak waktu untuk kita berikan layar begini ya, yaitu 45 menit. Tadi kita terlambat masuk ya, karena tadi setelah istirahat kalian masih banyak yang jajan di luar, oke ya. Jadi semangat kita.
45 menit waktu kita ya. Oke, selanjutnya nanti kita ke tahap inti. Siap tidak untuk menerima materi dari konsentrasi belajar ini? Siap, Ibu. Oke, siap ya semuanya ya. Oke. Untuk itu silakan kalian amati video ini. Tapi sebelum itu, karena ini adalah mengenai metode pembelajaran cooperative learning, tipe jigsaw ya. Jadi ibu akan membentuk kelompok. Ada 5 kelompok. Jadi silahkan mulai dihitung dari Ferry. Silakan Ferry dihitung. 5, 4, yang dibilang tadi, tujuannya apa? Supaya kalian bisa meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Kalian memahami apa itu konsentrasi belajar, bagaimana ciri-ciri orang yang berkonsentrasi belajar, bagaimana mengaplikasikan manfaat dari konsentrasi belajar, serta kalian tahu faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, sini Ibu akan memberikan kontrak waktu untuk kita berikan layar begini ya Ibu ya, yaitu 45 menit. Tadi kita terlambat masuk ya, karena tadi setelah istirahat kalian masih banyak yang jajan di luar. Oke ya, jadi sepakat kita 45 menit waktu kita ya. Oke, selanjutnya nanti kita ke tahap inti. Siap tidak untuk menerima materi dari konsentrasi belajar ini? Siap, Ibu. Oke, siap ya semuanya ya. Oke. Untuk itu silakan kalian amati video ini. Tapi sebelum itu, karena ini adalah mengenai metode pembelajaran cooperative learning, tipe jigsaw ya. Jadi Ibu akan membentuk kelompok. Ada 5 kelompok. Jadi silahkan mulai dihitung dari Ferry. Silahkan Ferry dihitung. 5, 6, kembali 1 naik. 1, 1,
Jadi itu namanya ibu buat menjadi kelompok utama 1. Dan seterusnya yang nomor 2 membentuk kelompok 2. Nomor 3 membentuk kelompok 3. Nomor 4 membentuk kelompok 4 dan nomor terakhir nomor 5 membentuk kelompok 5. Silakan sekarang tanpa suara untuk membentuk kelompoknya. Start. Sini satu di sini. 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Di lingkaran aja. Bentuk lingkaran ya. Kalian bawa buku masing-masing. Oke. Kelompok 1. Hadir. Oke. Ada berapa orang, Nak? 5. Kelompok 2. 6, Bu. 6. Kelompok 2 ada berapa orang? 6. Kelompok 3? 6. 4? 5? 6. Oke, perhatikan semua ya. Ya, Ibu. Jadi ini materi kita mengenai konsentrasi belajar. Sebelum ini, Ibu tampilkan dulu ya videonya. Jadi bisa kalian pahami apa nanti tugas kalian setelah ini. Oke? Kenapa ada suaranya? Kecilin tadi. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan nggak? Jadi saat ini tugas yang Ibu kasihkan ke kalian, subtopiknya itu apa aja. Untuk di kelompok 1 silahkan kalian diskusikan mengenai pengertian konsentrasi belajar. Oke, yang kelompok 1. Tapi sebelum itu saya dengarkan dulu Ibu. Oke, ini kelompok akan Ibu ubah lagi. Oke, sudah membentuk kelompok 1.
kemudian ibu bilang tadi kelompok utama. Kelompok utama 1, kelompok utama 2, kelompok utama 3, kelompok utama 4, kelompok utama 5. Ingat ya, ingat di pikiran kalian bahwasanya kalian kelompok utama 1. Sekarang masing-masing kelompok merundingkan terlebih dahulu. Siapa masing-masing kelompok dari kalian utus untuk membahas masalah pengertian konsentrasi belajar. Subtopiknya ya, yang pertama konsentrasi belajar. Catat dulu, catat. Yang pertama itu konsentrasi belajar, pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, ciri-ciri konsentrasi belajar. Oke. Yang ketiga, manfaat konsentrasi belajar. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang kelima, cara meningkatkan konsentrasi belajar. Oke, silahkan kalian rundingkan terlebih dahulu di kelompok kalian. Misalnya nih si Ferry diutus dari kelompoknya untuk membahas materi di nomor yang ketiga misalnya. Jadi nanti tetap juga akan dibuat menjadi kelompok seperti ini, tapi dengan anggota yang lain. Anggotanya dari masing-masing kelompok utama ini. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham silakan. Misalnya nih ya, Ferry 1 bangkit Ferry 1, dia diutus dari kelompok 1 untuk membahas sub 1 materinya mengenai pengertian konsentrasi belajar. Raja, kamu bangkit. Nah, dia diutus dari kelompok 2 untuk membahas materi yang pertama, pengertian konsentrasi belajar. Si Kevin diutus sama temannya untuk ambil kelompok yang 1 mengenai konsentrasi belajar tadi pengertian. Dan selebihnya baru nanti mereka berkumpul menjadi kelompok ahli 1. Jadi disitulah nanti tempatnya mereka. Paham sampai di sini? Jadi kalian rundingkan dulu siapa yang mau kalian usulkan untuk membahas beberapa materi yang ada di sini. Ini karena masuk materinya ada 5, jadi ada satu kelompok yang misalnya nih, ada satu kelompok misalnya nih mengirimkan 2 orang untuk materi cara meningkatkan konsentrasi belajar. Itu terserah kalian. Silahkan berunding dulu siapa. Waktunya 3 menit dari sekarang. Lalu ciri-ciri orang yang tidak konsentrasi belajar. Oke? Silakan. Dipikirkan saya jangan cuma jangan ibu. Udah tetap buat panji. Dan tadi lihat lagi ya. Udah? Ya, udah diputuskan ya. Satu menit lagi. Itu karena kalian tidak memperhatikan videonya. Ya. Panji, oke silakan. Kelompok 5. Oke silakan. Sudah, untuk yang menjadi kelompok ahli kedua siapa? Dari kelompok 1? Silakan. Dari kelompok 2? Yang kelompok 2 jadi kelompok ahli 2. Siapa perwakilannya? Dia, silakan dia.
tinggal hanya perwakilan kelompoknya. Ada berapa orang? Berarti yang terakhir ya, cara meningkatkan pada 2 orang. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3, silakan Kak. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5. Oke, berarti selebihnya yang ada di sini menjadi kelompok ahli 5. Silakan sana berkumpul. Sudah ya? Cepat-cepat gerakin adik. Sudah? Tambah lagi bangkunya ambil. Oke ya, dengan semuanya waktu diskusi kalian hanya 10 menit. Oke, kalian berdiskusi dengan yang kelompok 5, kelompok 4, kelompok 5 dengan oke, geserkan aja mejanya sedikit. Kelompok ahli 5 sudah ya. Oke, masing-masing kalian membahas materi itu, diskusikan, dicatat materi yang kalian bahas, kalian diskusikan pada kelompok ahli ini. Hasil diskusi kalian nanti yang akan kalian bawa ke kelompok utama kalian. Jadi dari 5 hasil materi itu nanti Ibu minta satu kelompok itu mempresentasikan semua materi ini. Jadi makanya kalian diutus dari kelompok utama 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menjadi satu nanti. Itulah kalian materi dari pengertian sampai cara meningkatkan konsentrasi belajar. Paham sampai di sini? Jadi semuanya kalian catat. Kalian catat semuanya. Jadi nanti sudah kalian kembali lagi ke kelompok utama, itulah kalian istilahnya presentasi kecil. Ini hasil yang kudapat dari kelompok ahli. Paham ya? Jadi dimulai dari sekarang kalian diskusi 10 menit. Kalian bahas. Silakan cepat. Semua kelompoknya anggota kelompok catat. Nanti kalian tidak ada membawa bahan apapun kalau tidak kalian catat kelompok kalian ya. Ya sesuai dengan pemikiran yang kalian awal ya. Awal itu pengertian konsentrasi. Apa itu konsentrasi belajar? Pemusatan pemikiran terhadap sesuatu. Itu kan jelas tadi dibahas. Kan ada dia dekat tadi di sini. Makanya gunanya ini dibahas. Jangan diam-diam baik, catat-catat sendiri, diskusikan masing-masing. Iya. Nanti kalau mau cari ciri-cirinya silahkan ciri-ciri kalian yang ada di sini. Cepat diskusikan apa pemakaian konsentrasi belajar. Diskusi ya. Hei, masing-masing anggota kelompoknya semua aktif ya. Jangan hanya satu orang yang berpikir. Jadi kalian merasa tidak seperti itu. Ya.
Diskusi tapi jangan ribut ya sayang. Kalaupun ribut yang dibahas itu materinya, bukan yang lain-lain ya. Kalian sudah? Ya Pak, diskusi kalian semua kenapa pada banyak yang nulis ya? Ada yang sudah tercatat rupanya? Di Paldi. Mana catatannya? Jangan nanti dengan hampa kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing. Sudah semuanya? Dari bulan malam. Sudah semuanya? Tiga menit lagi ya. Ingat, 3 menit lagi. Iya Bu. Oh iya. Itu Nggak apa-apa, bisa banyak. Bisa lebih. Bisa segini banyaknya, tidak ada lagi argumen yang lain. Itu hanya dengan jadi orang yang berkonsentrasi belajar. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 4? 3 sudah? Di kelompok 3. Saya kelompok 4 kenapa ikut kelompok 3? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Masih ada yang mau ditambahin kelompok 2? Oke, sudah ya? Oke, semua sudah selesai untuk diskusi di kelompok ahli. Jadi masing-masing kalian pindah ke kelompok utama kalian. Tidak ada suara apapun. Dadah. Sudah semuanya kembali ke kelompok utama. Oke.
ya. Oke, diskusikan terlebih dahulu lagi. Waktunya hanya 3 menit. Jangan begadang di kelompoknya ya. Sekaligus dipilih nanti siapa satu orang anggotanya yang akan presentasi. Satu orang yang bicara, tapi yang dibahas semua materi dari materi 1 sampai 5. Dari pengertian sampai cara meningkatkannya. Jadi kalian pilih satu orang yang membahas itu nanti. Jangan presentasikan itu. Nanti kelompoknya itu in random. Hanya sesuai urutan. Ya. Sudah semuanya? 3 menit ya tadi ya itu videonya. Sudah kelompok 3. Semuanya untuk kita konservasi. Sudah? Belum ada nih? Tidak ada yang siap? Nah, itu pilih. Kelompok 3 silakan presentasikan hasil yang kalian dapat dari kelompok ahli 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu orang siapa yang akan presentasi? Oh salah itu, salah tengok. Iya, itu presentasi. Dengarkan temannya yang lain, ya. Iya, Pak. Kenapa kalian susun dari tadi? Kevin tidak berlaku jadi kelompoknya. Oke, silakan. Yang lain dengar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Humaira, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsentrasi belajar. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian. Pengertian konsentrasi belajar adalah konsentrasi belajar, yakni meliputi kekonsenan pada saat belajar yang menjadi pusat pemikiran dan fokus pada suatu pembelajaran. Baik, next kita akan membahas ciri-cirinya. Ciri-ciri konsentrasi belajar meliputi tidak mengantuk, tidak melamun, memahami materi pembelajaran, memiliki waktu istirahat yang cukup, bisa menjelaskan kembali materi yang diberikan oleh guru, dan mendengarkan guru menerangkan. Next, kita akan membahas tentang cara mengatasi tidak kefokusan dalam belajar. Yang pertama, waktu istirahat yang cukup, menghilangkan Udah, baca aja apa yang ada di situ. menghilangkan beban dan hindari menggunakan gadget ketika belajar. Next, kita akan membahas faktornya. Di sini ada 6 faktor Suaranya. dan yang paling bawah, manfaatnya yang paling bawah. Enggak, di atas ini. Maaf. Next, kita akan membahas manfaat. Manfaatnya ada 5, yaitu lebih memahami dan mengerti,
mendapat hasil belajar yang lebih baik, lebih mudah mengingat, mengetahui lebih jauh pembelajaran yang dibahas, belajar menjadi lebih menyenangkan, dan mendapatkan motivasi yang baik. Selanjutnya, di sini ada faktor yang meliputi, yaitu fisik tidak sehat atau sering sakit, bosan dan jenuh, lingkungan tidak nyaman, terlalu lelah, kurangnya waktu tidur yang membuat kurangnya konsentrasi dalam belajar, terlalu banyak pikiran. Nah, setelah kita bahas beberapa materi tadi, di sini ada cara mengatasi dalam ketidakkonsentrasian dalam belajar. Yang pertama, memiliki motivasi yang dapat mendorong hingga semangat. Yang pertama, memiliki motivasi yang dapat mendorong tingginya semangat belajar. Menghindari menggunakan gadget, ya Allah. Udah kebaca, oke. Tanya dulu kalau Menghindari menunda-nunda waktu, tidur dengan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengertian konsentrasi. Konsentrasi yaitu meliputi kekonsenan pada saat belajar yang menjadi pusat pemikiran dan fokus pada saat belajar. Kedua, ciri-ciri konsentrasi belajar: tidak melamun, tidak mengantuk, memahami materi, memiliki waktu istirahat yang cukup, bisa menjelaskan kembali materi yang diberikan, mendengarkan guru saat menerangkan. Yang ketiga, manfaat konsentrasi belajar: kita akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, lebih mudah mengingat, lebih memahami dan mengerti, mengetahui lebih jauh pelajaran yang dibahas, belajar menjadi lebih menyenangkan dan mendapatkan motivasi yang baik. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar: terlalu lelah, bosan, jenuh, lingkungan tidak nyaman, fisik tidak sehat atau tidak sakit, kurangnya waktu tidur yang mempengaruhi konsentrasi belajar, terlalu banyak pikiran. Yang kelima, cara meningkatkan konsentrasi belajar: waktu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan seimbang, mengurangi waktu penggunaan gadget yang berlebih,
Jangan menunda-nunda waktu belajar, mempunyai motivasi belajar. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 yang terakhir, silakan. Kenapa ketawa sayang? Waduh. Yang maju. Oke, si Rizky silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jidin Tanjung. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengertian belajar. Konsentrasi yakni meliputi kepahaman pada saat belajar yang menjadi pusat pemikiran dan fokus pada saat belajar. Ciri-ciri konsentrasi belajar: tidak melamun, tidak mengantuk, memahami materi pembelajaran, memiliki waktu istirahat yang cukup, bisa menjelaskan kembali materi yang dijelaskan, mendengar guru saat menerangkan. 3. Manfaat konsentrasi belajar: bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, mengetahui lebih jauh pelajaran yang dibahas, lebih mudah mengingat, lebih memahami dan mengetahui, belajar menjadi lebih menyenangkan dan mendapatkan motivasi yang lebih baik. 4. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi: terlalu lelah, bosan, jenuh, lingkungan tidak nyaman, kurangnya waktu tidur yang membuat tidak konsentrasi belajar, fisik tidak sehat atau sedang sakit, terlalu banyak pikiran. Cara 5. Cara meningkatkan konsentrasi belajar: 1. Tidur dengan teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, memiliki motivasi yang dapat mendorong tinggi semangat belajar, menghindari bermain gadget saat belajar, menghindari menunda waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah semuanya itu bagus. Walaupun ada beberapa yang miss ya tadi ya, karena mungkin tidak bisa membaca tulisan temannya. Bener ya? Karena terlalu cantik tulisan temannya, jadi dia kurang bisa baca. Oke, karena semuanya sudah mempresentasikan hasilnya, maka kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Baik, sini akan Ibu berikan kesimpulannya mengenai konsentrasi belajar, oke ya. Ini silahkan dilihat. Oke. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusus seseorang pada sesuatu. Tadi sudah sebagian semua hampir benar ya. Konsentrasi pemusatan pemikiran. Nah, situ konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisipkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Oke, berarti kalian disuruh memusatkan perhatian kalian terhadap sesuatu. Contohnya, saat ini kalian sedang ngapain? Sedang belajar kan? Kalian fokus dengan pembelajaran kalian hari ini. Tadi ada yang juga kurang fokus karena tidak tahu apa pengertian konsentrasi belajar yang sudah ditampilkan tadi melalui video. Ada beberapa tadi ya yang tidak tahu apa sebenarnya konsentrasi. Berarti itu tanda-tanda orang yang tidak konsentrasi. Oke ya. Ciri-ciri konsentrasi belajar itu di situ menurut Nugroho ada beberapa strategi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar ya. Ciri-cirinya itu konsentrasi perhatian, sambutan lisan, memberikan pernyataan, menjawab, serta sambutan psikomotorik. Di mana sambutan psikomotorik itu membuat catatan-catatan kecil.
seperti yang Ibu sampaikan tadi, setelah kalian diskusi, kalian mencatatkan itu termasuk ke dalam sangkutan psikomotorik. Manfaatnya apa? Coba, siapa yang bisa bacanya? Satu orang. Oke, silakan Kak, baca. Siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia sedang aktif dan dapat dijadikan sebuah tanda bahwa siswa aktif merupakan siswa yang sedang berkonsentrasi dalam belajar. Menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk aktif beraktivitas dalam belajar dan memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Oke, manfaatnya konsentrasi belajar tadi sudah disampaikan kawannya. Apa manfaatnya? Pertama, kalian mudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Dan terus siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya adalah siswa yang aktif. Jadi kalau kalian tidak aktif tadi di saat diskusi, di saat kita melakukan kegiatan hari ini, berarti kalian masih kurang berkonsentrasi. Menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk aktif beraktivitas dalam belajar dan memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Banyak nih pasti guru yang kesulitan meningkatkan konsentrasi belajar kalian, terutama bagi kalian faktornya itu pasti faktor lingkungannya ya. Faktornya apa? Sini kan yang panas, gerah, selalu itu pasti kalian rasakan, itu termasuk faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang seperti tidur, seperti melamun, itu juga faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Modalitas belajarnya apa? Menentukan siswa dapat memproses setiap informasi yang diterima. Kadang nih, karena guru yang misalnya ibu selama ini hanya memberikan catatan ke kalian, kalian pasti bosan. Itu salah satu yang membuat kalian tidak konsentrasi belajar. Motivasi belajar kalian kurang. Nah, pergaulan, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor teknologi. Tadi ada kan yang membuatnya pengaruh gadget, pemakaian gadget ya. Tadi faktornya ya. Psikologi. Di sini faktornya dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku siswa dalam berkonsentrasi. Misalnya, terjadi masalah dengan lingkungan keluarga kalian atau dengan percintaan kalian. Yang lebih efek itu lingkungan keluarga dan lingkungan percintaan kalian. Lebih mengefek lagi terhadap pembelajaran kalian. Benar nggak? Oke. Selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi belajar. Menghindari gangguan belajar. Apa contohnya menghindari gangguan belajar? Menghindari gangguan belajar. Misalnya nih di sini tidak kondusif keadaannya, ribut, kalian harus apa? Misalnya nih ada kalian lagi belajar, adik kalian menggangguin kalian, sering kan? Sering. Jadi hindari, misalnya menghindari adik kalian saat kalian belajar. Melakukan persiapan belajar. Adakah kalian melakukan persiapan belajar sebelumnya? Misalnya hari ini kalian mau membahas materi yang ini dalam matematika ataupun bahasa Indonesia. Kalian mempersiapkannya dengan belajar sebelumnya. Ada belajar seperti itu? Tidak. Ada tahu ibu. Hanya spek kalian yang bilang kalian ada. Membuat jadwal belajar yang konsisten. Selain membuat materi roster kalian, selain itu kalian membuat jadwal kalian untuk belajar. Misalnya hari Senin kalian mau ulangan. Jadi kalian sebelum hari Senin ulangan, otomatis kalian belajarnya sebelum harinya kan. Walaupun pada kenyataannya malamnya pun tidak belajar. Ya, itu harusnya mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Memilih metode belajar yang tepat. Ini sama aja dengan gaya belajar. Apa aja gaya belajar itu?
audio visual, kinestetik, dan visual. Tidak tahu. Kita belum sampai di situ materinya? Belum. Oke, nanti kita belajar materi ini. Istirahat cukup dan berkualitas. Kebanyakan dari kalian sering begadang. Tidak. Oke, berarti bukan kalian, orang lain di kelas lain. Oke. Karena terlalu larut malam, jadi pagi dan siangnya itu tidur, bawaannya hawanya mengantuk saja. Jadi itu termasuk faktor yang mempengaruhi ya. Dan juga cara meningkatkan konsentrasi belajarnya, kebalikan yang harus istirahat dengan cukup. Nah, selanjutnya bermain game untuk meningkatkan konsentrasi seperti tadi ya. Ice breaking kita, si dance di kuil itu. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, nanti ada yang mau ibu kasih ke kalian. Ini untuk pribadi, bukan. Ini ada lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Nanti kalian tulis tugasnya dan ada angket juga di sini. Nanti kalian kerjakan masing-masing orang. Ini sudah itu. Fotokopi 3 penduduk. Dan nanti diberikan setelah kita selesai. Oke ya. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya. Jadi untuk itu kita mengakhirinya. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup kegiatan ini dengan doa. Selain si Rizky, siapa yang akan memimpin doanya? Kevin, silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran mari kita pengalaman dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah selesai berdoa. Semoga materi ini masuk di kepala kalian dan semoga bermanfaat untuk kedepannya, untuk pembelajaran kita. Dan diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di minggu depan atau di minggu-minggu selanjutnya. Oke, dengan membahas materi yang lain. Oke, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagikan dulu. Seperti yang ibu bilang tadi, iya nanti sekalian aja, sekalian ya. Kalau nggak apa-apa karena itu ada tugas kedua kan ada. Buat aja kalau mau yang berapa sih? Itu tugasnya hari ini juga ya sayang. Kalau misalnya Bu minta masuk, ya Bu minta masuk dulu nggak apa-apa. Pokoknya itu harus selesai hari ini. Kalau nggak, karena kalau hari ini nanti kita akan kalian bawa. Siapa yang kumpul? Ferry. Ferry yang kumpul. Ya Bu. Oke. Kalau Ferry yang kumpul tidak masalah. Kasih aja di sekolah. Banyak kali. Ya angket hanya tinggal checklist sayang. Yang kalian ya itu ditulis, tulis dari yang materi yang kalian dapatkan tadi. Dibuat nama dan kelompoknya. Hah? Di situ juga. Pakai pen